Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran PABP, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Pemudi Pekerti. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doa, ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Siap berdoa. Doa yang sudah kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mencari ilmu di hari ini. Allah Subhanahu wa taala sangat senang ya, jika makhluknya meminta. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat senang jika dipinta. Berbeda dengan makhluk yang lainnya atau dengan manusia. Ada kala jika manusia dipinta atau sering dipinta, maka tidak merasa tidak enak atau tidak suka. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat senang jika makhluk atau manusia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa setelah kita panjatkan, untuk memupuk rasa nasionalis kita, angka baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran hari ini. Yang Bapak panggil namanya atau sebut namanya, bilang hadir ya, atau angkat tangannya. Alif, Repan, Marsha. Baik, alhamdulillah untuk hari ini semuanya hadir. Terima kasih kepada semuanya. Sebelum pembelajaran hari ini, Bapak akan mengulang ya atau mengingatkan kembali mengenai pelajaran sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Pertemuan kemarin kita membahas tentang materi apa? Mengenai pengertian Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna apa? Al-Mumit artinya apa? Mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu artinya apa? Al-Hidup. Yang ketiga, Al-Qayyum artinya Maha Mandiri. Yang keempat, Al-Ahad artinya Yang Maha Esa. Itu mengenai materi di minggu yang kemarin. Baik, kita lanjut
Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, kemarin kita belajar mengenai pengertiannya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita atau sikap terpuji ya, dalam kehidupan sehari-hari kita agar sesuai dengan Asmaul Husna yang keempat tersebut. Apa sih, bagaimana kaitannya? Kita harus menjalankan kehidupan kita sesuai dengan keempat Asmaul Husna tersebut. Untuk pembelajaran hari ini, apa yang harus kalian capai di materi atau pertemuan hari ini? Yang harus kalian capai di dalam materi kali ini, yang pertama yaitu kalian mampu mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna keempat tersebut. Yang ketiga, kalian mampu membuat tulisan indah atau kaligrafi ya, yang mengenai Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, itu capaian atau yang kalian harus kuasai di materi pembelajaran hari ini. Baik, nah di sini ada sebuah tayangan video ya. Nah, kalian simak bersama-sama. Kali ini kita hanya membahas 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Materi yang pertama tadi yaitu mengenai Al-Mumit, yang artinya yang maha mematikan. Bagaimana sikap atau perilaku kita ya, yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Mumit? Ada yang tahu? Nah, di sini dalam surat Al-Imran ayat 185 yang artinya setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dari ayat tersebut, tumbuhan, hewan, dan kita sebagai manusia tidak ada yang bisa lagi atau lari dari kematian. Lalu apa tugas kita? Tugas kita sekarang yaitu mempersiapkan diri agar kelak di akhirat hidup kita bahagia. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, kita rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh kepada orang tua dan guru. Kedua, mengenai Al-Hayyu, yang maha hidup. Bagaimana sikap kita agar mengakui bahwa Allah itu Al-Hayyu, memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, memelihara diri sendiri, yaitu contohnya makan dan minum secara teratur, dan selalu menjaga kebersihan agar selalu tetap sehat, dan serta bersedekah. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri
mandiri atau maha mandiri. Lalu bagaimana sikap atau perilaku kita untuk mengakui Allah itu Al-Qayyum atau maha berdiri sendiri? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mandiri memberikan pendidikan kepada kita agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Apabila kita berada di rumah, kita harus bisa melakukan hal-hal tertentu itu secara mandiri. Apa saja hal-hal tertentu itu? Misalnya, ketika kita bangun tidur, kita merapikan tempat tidur kita sendiri. Lalu menyiapkan peralatan sekolah dari mulai pensil, buku, sepatu, kaos kaki, dan baju. Keempat yaitu mengenai Al-Ahad, artinya Maha Esa, satu atau tunggal. Bagaimana sikap kita atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mengakui Allah itu Al-Ahad atau yang Maha Esa? Kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sekutu yang berhak disembah selain Dia. Kemudian kita harus menjauhi sifat-sifat syirik, yaitu sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyembah atau menganggap Tuhan kepada makhluk ciptaannya. Contohnya jin ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan? Jin adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pohon banyak ya. Nah, di kehidupan ini yang masih percaya kepada pohon-pohon yang sakral dan patung berhala. Bapak akan membagikan tugas kelompoknya. Bapak akan membagikan KPD-nya. Silakan kalian nanti bekerja sama dengan kelompoknya, saling membantu dan saling mengingatkan. Baik, silakan kalian persiapkan pensil warnanya atau krayonnya. Kalian mengerjakan LKPD-nya. Nah, kita melakukan ice breathing dulu ya. Nah, biar kalian semakin bersemangat. Silakan kalian berdiri semuanya. Kita tepuk semangat ya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Kelompok 3 maju ke depan. Anggotanya mana? Yang lain simak mengenai hasil karya. Yang lainnya perhatikan. Nah,
hasil karya kelompok yang lain. Lihat, silakan untuk kelompok ini presentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan tiap-tiap kelompoknya. Nah, semuanya sangat baik dan bagus. Baik, kita simpulkan bersama-sama mengenai materi pembelajaran hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan? Apa? Mengenai? Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas hidup dan mati. Nah, yaitu Al-Mumit. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas hidup dan mati. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Apa? Apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Al-Ahad, tiada Tuhan selain Allah. Satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Al-Hayyu, Apa? sumber kehidupan yang kekal. Nah, Al-Hayyu yaitu sumber kehidupan yang kekal. Terus ada lagi kelompok ini? Nah, Al-Qayyum bergantung Allah Subhanahu wa taala Maha Mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Nah, dapat Bapak simpulkan? Nah, jadi Asmaul Husna keempat tersebut yaitu Al-Mu'min, Al-Qayyum, Al-Hayyu dan Al-Ahad mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Nah, kita tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Nah, itu kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya yaitu mengenai meyakini atau beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, persiapkan untuk materi pertemuan berikutnya mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Nah, kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhan